Berarti denda yang efektif diberlakukan oleh sekuritas ini adalah 0,8%. 25 itu T plus 3. Kok bisa ya? Kok bisa 25 itu T plus 3? Kalau dia belinya di hari tanggal 24 itu T plus 0. Kok bisa Jumat itu T plus 3? Nah itu saya bingung nih. Ya biasa memakai limit. Jadi makanya mungkin menurut saya yang terjadi adalah si nasabah memang sudah biasa menggunakan limit. Ini harus fair juga dong. Kita harus tahu juga sebenarnya nasabah udah biasa nggak pakai limit, udah pernah nggak pakai limit. Cukup ekstrim di mana sekuritasnya itu sekarang membawa lawyer untuk menyelesaikan masalah ini. Padahal, oke, di sini saya yakin teman-teman sudah tahu ada kasus terbaru di mana katanya ada seorang nasabah dari salah satu sekuritas retail itu membeli saham menggunakan limit yang nilainya 1,8 miliar. Jadi ini saya sambil baca agar saya nggak salah ngasih informasi karena ini sudah di post di sosial medianya si nasabah. Jadi di sini nasabah itu bilang bahwa dia itu rajin menggunakan sekuritas retail ini. Saya tidak akan menyebutkan sekuritasnya apa karena agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan karena kasus ini masih berjalan per video ini saya buat. Tidak tahu ya gimana kelanjutannya, tapi ini saya akan bacakan aja menurut si nasabah. 954 WIB, dia itu beli salah satu saham, itu cuma 9 lot, itu senilai 1 juta. Dan saat dia beli itu, dia masih status order di sahamnya ini, open. Jadi dia istilahnya masih ngantri lah, dia masih menunggu orderannya terjemput. Kemudian karena belum match, dia tinggalin aja aplikasinya, dia tutup aplikasinya, terus dia melakukan kegiatannya seperti biasa. Ketika jam 12.37 WIB, dia buka lagi aplikasi dan dia kaget karena tiba-tiba transaksi pembelian sahamnya itu sebesar 16.541 lot. Kalau dinilai itu sekitar 1,8 miliar rupiah. Dan itu bukan pakai dana cash tapi pakai dana limit. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu dana limit itu adalah kita minjem di sekuritas. Ini memang fasilitas yang disediakan oleh beberapa sekuritas. Memang ada yang perlu buy request, jadi kita nggak sembarangan dapat. Ada yang memang memberikan. Nah, di sini letak kegaduhannya. Karena si nasabah yakin bahwa dia itu cuma beli 9 lot. Dan dia benar-benar nggak ngerasa salah pencet. Karena kalau dia bilang, ini kalaupun dia typo atau salah pencet, yang paling mungkin terjadi adalah dia mengorder senilai 99 lot. Karena kan kepencet 2 kali gitu. Nah, ini angkanya yang kena adalah 16.541. Jadi, secara logika memang masuk akal. Karena dia mau order 9 lot, tapi malah yang match atau yang berhasil tereksekusi itu 16.541 lot. Nah, di sini dia itu langsung komplain lah. Jadi, dia buat post ini, dia mengeluh lah intinya. Kenapa mengeluhnya? Karena di sini, karena kita pakai limit ya teman-teman, kita pakai hutang, itu otomatis kita harus nanti ada bayar yang namanya kayak bayar bunga atau bayar ya penalti lah istilahnya di beberapa sekuritas. Nah, dari cerita itu, ini saya tidak akan memihak pihak A atau pihak B. Jadi di sini saya hanya menceritakan aja apa yang terjadi di sini. Saya tidak menyebutkan sekuritasnya dan saya juga tidak menyebutkan siapa nasabahnya. Tapi mungkin buat saya ini bisa jadi pelajaran buat kita sebagai calon investor atau trader juga di saham. Yang pertama itu dari sudut pandang sebagai seorang nasabah. Menurut saya memang sekuritas itu perlu menjaga yang namanya keamanan kita sebagai nasabah. Dan saya rasa yang dilakukan oleh sekuritas di sini cukup ekstrim di mana sekuritasnya itu sekarang membawa lawyer untuk menyelesaikan masalah ini. Padahal masalah ini saya rasa justru semakin panas ya ketika kita sebagai nasabah kan artinya nggak berani nih untuk mengkritik bahwa oh ini kok terjadi hal-hal seperti ini. Memang si sekuritas itu punya data bahwa oh ini nasabahnya memang ada proses ini yang dia nggak ngaku nih, kayak misalnya yang tadi dibilang nasabahnya nggak ngaku nih kalau udah confirm dan ini murni human error, nasabahnya yang salah ini. Ya kita juga sebagai nasabah kan jelas kita kaget
Apalagi memang kalau yang dibilang oleh nasabah ini ngordernya cuma 1 juta atau 9 lot. Jadi 9 lot ke 16.000 itu menurut saya memang gede banget, jauh banget ya. Jadi saya rasa, saya nggak tahu ini mana yang benar dan salah, tapi jadi saya sebagai salah nasabah juga, jadi para nasabah, itu pasti akan mikir 2 kali kalau, wah ini kalau kita salah kita nggak berani nih komen, karena nanti ujung-ujungnya kita dibawain lawyer dan kita jadinya disomasi. Dan kemudian kalau dari sudut pandang sekuritas juga melihat secara data itu dia udah yakin pakai limit, mungkin dia kepencet tapi dia nggak sadar. Bener juga sekuritas. Jadi kan memang di sini serba sulit. Makanya harus ada yang jujur di sini. Siapa nih yang mau jujur nih, antara nasabahnya yang jujur kalau dia itu memang human error, atau sekuritasnya yang lebih baik mengambil tindakan jujur aja kalau memang sistemnya error, sehingga ketika mengaku sistemnya error itu nggak apa-apa. Bahkan ada sekuritas-sekuritas yang kena hack, itu mengakui kena hack. Dihujat, habis-habisan dihujat. Di sini saya nggak akan panjang lebar berpendapat, cuma yang harus kita sebagai nasabah itu lakukan, itu menurut saya adalah yang pertama, jika terjadi hal seperti ini, kita yang jelas harus selesaikan dulu, kita jual dulu, sehingga kita nggak kena beban kewajiban limit itu. Saya nggak tahu kenapa bisa kena limit, kenapa bisa kena bunga ya, karena kena bunga itu artinya menginap. Saya coba lihat ya, ini saya baca dulu ya. Ini tanggal 4 hari yang lalu, ini dia ada chat. Dengan hormat, bersama ini kami informasikan bahwa Bapak Ibu tercatat masih memiliki total kewajiban yang telah jatuh tempo lebih dari atau sama dengan hari bursa kedua. Setelah transaksi bursa dilakukan T+2 sebagai berikut. T+3 itu masih ada utang, itu tanggal 25. 25 itu T+3. Kok bisa ya? Kok bisa 25 itu T+3? Kalau dia belinya di hari tanggal 24 itu T+0. Kok bisa Jumat itu T+3? Nah, itu saya bingung nih. Kok bisa Nah, itu udah saya nggak tahu ya, apa biasanya gini nih, ketika udah beli di harga sebelumnya, udah punya hutang di periode sebelumnya, memang sistem T+-nya akan berubah-ubah ya, akan berbeda. Berarti ya biasa memakai limit. Jadi makanya mungkin menurut saya yang terjadi adalah si nasabah memang sudah biasa menggunakan limit. Ini harus fair juga dong. Kita harus tahu juga sebenarnya nasabah udah biasa nggak pakai limit, udah pernah nggak pakai limit, sadar nggak kalau pernah pakai limit. Itu dulu yang pertama. Kalau nasabah nggak pernah pakai limit sama sekali dan tiba-tiba dapat tagihan limit, ini wajar saja nasabah kesel. Tapi kalau nasabah pernah menggunakan limit dan sadar dengan ada fiturnya limit ini, menurut saya tidak wise untuk kita ngamuk-ngamuk tiba-tiba. Di luar dari ini memang kesalahan sekuritas. Oke teman-teman, tunggu dulu. Di sini saya baru ngeh bahwa kok dendanya besar ya? Kan ini telatnya 2 hari 3 hari. Jadi berapa sebenarnya dendanya? Nah, di sini saya nanya ke ChatGPT. Saya minta ChatGPT untuk menghitung apakah sesuai atau enggak nih dendanya. Dan ChatGPT itu menghitung bahwa kalau outstanding 1,8 miliar, denda yang tercantum itu 14 juta, berarti denda yang efektif diberlakukan oleh sekuritas ini adalah 0,8%. Yang artinya sebenarnya denda di industri itu kalau dilihat di sini itu 0,1% per hari mulai dari T+3 sampai kewajiban lunas. Artinya kalau terlambat 1 hari, yaitu T+3 pertama, dendanya itu mestinya 0,1 dari hutang, yaitu 1,8. Berarti cuma 1,86 juta. Jadi harusnya cuma kena denda 1 juta. Ini kok 14 juta. Nah, ini jadi kejanggalan nih. Coba teman-teman komen, bantu coba ini saya nggak sempat ada muka ya, karena saya baru sadar ketika saya ngedit. Coba teman-teman komen nih, ini make sense nggak dendanya? Atau ada klausul yang saya nggak tahu tentang limit di sekuritas ini? Coba komen ya. Ya, saya Yogar Sana, pamit.